Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan. Sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini, kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan saudara untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa komen, sehingga saya tahu kalau saudara singgah di YouTube saya, dan saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, dibangun dari kebiasaan. Ayat intinya saya ambil 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kesuksesan seseorang dibangun dari kebiasaan. Kegagalan seseorang juga dibangun dari kebiasaan. Masalahnya, tidak semua orang tahu bahwa kebiasaan yang ia miliki bisa membangun sesuatu yang merusak dalam hidupnya. Ada juga yang sudah tahu, tapi tetap mempertahankan dan tidak mau berubah dengan berbagai alasan. Misalnya, sekarang saya tiap hari menyampaikan renungan pagi. Dulu ketika saya disuruh mengambil bagian di gereja, saya akan merasa deg-degan selama 1 minggu. Tetapi karena saya selalu berlatih dan berlatih, sekarang ketika saya disuruh, justru saya merasa senang. Saya juga punya sahabat, dulu dia tidak bisa marketing. Ngomong sama lawan jenis aja dia keringat dingin. Sekarang dia sudah lancar ngomong dengan bos-bos perusahaan besar. Itu karena dia membiasakan diri ngomong sama orang dan mau terus belajar. Siapa yang bisa membunuh prajurit raksasa? Pasti langsung terbesit dalam pikiran adalah Daud. Padahal bukan cuma Daud yang sanggup membunuh raksasa. Abisai anak Zeruya, Sibkai orang Husa, dan Jonathan anak Sinea sanggup membunuh raksasa. Apakah kebetulan saja mereka bisa melakukannya? Tentu tidak. Sebagai tentara, mereka sudah terbiasa berperang. Mereka tahu Daud, rajanya sanggup mengalahkan raksasa. Mereka mau belajar dari Daud, dan mereka terbiasa menjalani berbagai latihan berat. Sehingga pada waktu perang, mereka tidak hanya bertahan untuk hidup, tapi sanggup mengalahkan musuh yang notabene jauh lebih kuat. Tidak ada orang yang tiba-tiba hebat, jadi hebat dan bisa dengan mudah melakukan sesuatu yang hebat. Semuanya berawal dari yang sederhana, yaitu kebiasaan kita. Jadi selama ini kalau kita belum mencapai target, berkali-kali gagal, coba pikirkan apa kebiasaan kita setiap hari. Kalau bangun pagi aja malas, suka ngeluh tentang kesulitan hidup, tidak bisa menahan diri untuk menunda pekerjaan, seringnya lebih fokus pada masalah daripada solusinya. Jangan heran, kegagalan akan terjadi. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya ketika menginjil melalui YouTube. Kalau saudara boleh lihat video saya sebelum-sebelumnya, saya aja mau senyum-senyum sendiri. Kenapa? Pertama-tama saya syutingnya di kamar dengan layar tancap seadanya. Terus pindah ke dapur dengan background rak piring. Terus pindah ke teras rumah. Sepertinya saya belum menemukan tempat yang pas.
Saya belum bisa mengganti background belakangnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya setiap hari belajar, saya setiap hari latihan. Memang belum sempurna pelayanan ini. Saya masih perlu belajar untuk lebih baik lagi dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam hal mengedit, dan lain sebagainya. Tapi saya percaya melalui renungan pagi ini, kebiasaan yang kita lakukan akan membawa kita kepada hal yang lebih baik. Hal sesulit apapun jadi mudah dilakukan kalau kita sudah terbiasa. Kalau saat ini kita sadar ada satu atau beberapa kebiasaan yang menghambat perkembangan diri kita, tegaslah pada diri sendiri. Ganti kebiasaan yang buruk dengan kebiasaan yang baru dan positif. Konsistenlah dalam melakukan kegiatan positif tertentu. Tentu itulah kunci mencapai kesuksesan. Kebiasaan kita bisa jadi penentu apa jadinya kita nanti. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita menemukan kunci kesuksesan dalam kehidupan kita. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Sehingga semakin banyak saudara kita mengetahui faktor apa yang menyebabkan mereka belum berhasil. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami tentang kebiasaan-kebiasaan kami setiap hari. Mungkin ada kebiasaan kami yang kurang baik. Bapa di surga, bantu kami mengganti kebiasaan kami yang kurang baik menjadi kebiasaan yang baru dan positif, sehingga meningkatkan nilai dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan